selamat datang di channel Motomobi. Used car review. Untuk panduan Anda membeli mobil bekas atau mungkin Anda sedang bingung memilih mobil apa yang cocok untuk Anda. Dan kali ini dengan SUV Amerika. Ya, setidaknya mereknya Amerika. Tidak terlalu SUV amat karena ini adalah SUV perkotaan dengan penggerak roda depan. Ini adalah Chevrolet Captiva. Sedikit sejarah mengenai Captiva. Ya, sedikit saja sejarahnya karena Captiva baru diproduksi massal di 2006 dan masuk Indonesia tahun 2007. Ya, memang singkat umurnya. Chevrolet Captiva merupakan suatu SUV yang dikembangkan oleh GM Daewoo dari mobil konsep bernama Chevrolet S3X yang muncul di tahun 2004 di Korea Selatan. Ya, yang punya aura K-pop. Awalnya varian yang ditawarkan hanya ada satu, yaitu 2400cc bensin dengan transmisi otomatis. Namun beberapa bulan kemudian tersedia varian transmisi manualnya. Tahun 2008 masuk satu varian lagi ke Indonesia, yaitu mesin diesel 2000cc turbo diesel dengan transmisi otomatis. Kemudian tahun 2009 ditambah satu varian lagi, yaitu 2000cc diesel all-wheel drive. Dan ini adalah kasta tertinggi di Captiva. Tahun 2011 Captiva mendapatkan facelift pertama dan pada tahun ini muncul varian special edition yang namanya Captiva Prime. Tahun 2014 mendapatkan facelift lagi, namun perubahannya malah lebih banyak terjadi di bagian belakangnya. Kemudian facelift terakhir terjadi di 2016. Chevrolet Captiva model ini terakhir dijual di Indonesia tahun 2017 dan Indonesia tidak kebagian generasi penerus Captiva karena ATPM Chevrolet di Indonesia bubar beberapa tahun yang lalu. Di negara lain tahun 2019 diluncurkan Captiva generasi kedua yang sebetulnya merupakan rebatch dari Wuling Baojun 530 yang di Indonesia dikenal dengan nama Wuling Almaz. Nah, kami teruskan reviewnya dengan si mamang-mamang ini, spesialis mobil bekas, Mamang Ican. Captiva dia sebuah merek Amerika tapi punya aura-aura dari Korea Selatan atau K-pop, Daewoo gitu ya. Mesin dieselnya juga dikembangkan oleh Daewoo, jadi nggak banyak orang yang tahu itu. Nah, Captiva untuk membedakan facelift itu gampang, karena yang baru-baru itu lebih gampang daripada yang lama-lama lebih rumit gitu ya. Nah, bedainnya di sebelah sini aja. Kalau yang pre-facelift atau yang pertama kali keluar seperti ini, headlampnya udah proyektor, lampu jauhnya terpisah, grillnya juga kecil. Tapi di tahun 2011, dia mempunyai facelift yang lumayan lah ya, lebih ganteng lagi. Headlampnya juga berbeda gitu ya, dan grillnya ini lebih besar lagi, ada dua buah grill yang dipisah oleh seperti ini, dan logo Chevroletnya tetap di tengah tapi ini dibagi dua gitu ya. Si fog lampnya juga dapat tempat yang lebih spesial, lebih ke bawah, dibedain oleh semacam item-iteman gitu ya. Nah, yang facelift yang terakhir tahun 2016 ini juga berbeda. Headlampnya ada DRL-nya, grillnya hampir sama dengan tahun 2011, tapi logo Chevroletnya dipindah ke grill bagian atasnya yang hitam-hitamnya, dan juga fog lampnya dapat tempat yang lebih spesial lagi di tahun 2016 facelift terakhir. Di bagian bawahnya ada skid plate-nya, menandakan ini sebuah SUV. Nah, di atasnya kap mesinnya mempunyai kontur yang keren, tegas gitu ya. Set, sini gede, sini lebih melandai lagi ke bagian sisinya, dan di situ ada dua buah kesulitan di balik kap mesin. What the meaning of? Nggak jadi. Panjangnya adalah 4,6 meter, di atasnya itu 1,7 meter, lebarnya 1,8 meter. Mempunyai wheelbase 2,7 meter. Untuk pasar Indonesia hanya disediakan dua jenis mesin, yaitu 2400cc bensin dan 2000cc turbo diesel. Kami suka turbo. Mesin bensin yang digunakan sebelum facelift tahun 2011 adalah unit 2400cc DOHC dengan kode Z24XE dari keluarga GM Family 2 atau basisnya dari Opel Blazer dengan tenaga 138 horsepower pada 5200 rpm dan torsinya 220 Nm di 2200 rpm. Setelah facelift tahun 2011, versi mesin bensin berubah kode menjadi LAV dari keluarga GM Ecotec. Masih betah dengan 2400cc juga, yang punya tenaga 165 horsepower pada 5600 rpm dan torsi maksimal 230 Nm pada 4600 rpm. Untuk yang diesel sama nasibnya dengan yang bensin. Sebelum facelift tahun 2011 punya kode RA420VM motori berkapasitas 2000cc turbo diesel. Kami suka turbo. SOHC dengan tenaga 148 horsepower pada 4000 rpm dan torsi maksimal 320 Nm pada 2000 rpm. Pada facelift 2011 diganti mesinnya menjadi tipe multijet
2 DOHC, tetap 2000 cc dengan tenaga 161 horsepower pada 3800 rpm dan torsi maksimal 400 Nm luar biasa pada 2000 rpm. Kedua macam mesin diesel tersebut menggunakan teknologi VCDI yang merupakan singkatan dari Variable Geometry Common Rail Direct Injection. Transmisi yang dipakai Captiva tadinya 5 speed manual dan 5 speed otomatis. Yang manual hanya tersedia untuk yang mesin bensin saja, sedangkan yang otomatis tersedia untuk mesin bensin dan dieselnya. Setelah facelift 2011, baik yang matic maupun yang manual sama-sama dapat 1 gigi lagi menjadi 6 speed. Gearbox tersebut terhubungkan ke roda depan, tapi khusus yang diesel ada pilihan yang all-wheel drive. Nah, Captiva itu berbeda dengan SUV yang lain pada zamannya gitu, pada pertama kali keluar, dia paling streamline. Lihat, membulat. Yang biasanya kan ada yang leather frame, Fortuner kayak gitu, dia agak-agak kaku dan lebih kekar. Ini streamline dan makanya dia adalah SUV diesel tercepat pada saat itu gitu ya. Nah, lihat, di Captiva dia mempunyai air scoop di sebelah sini, tapi ini bohongan juga, soalnya nggak ada dari mesin juga. Nah, di sini, ini yang preferensi seperti ini, tapi yang facelift dia lebih pipih bentuknya. Dan biasanya kalau yang bensin, varian bensin itu ada 2.4 di bagian bawah spion sebelah sini itu nggak ada ya. Oke, udah pakai over fender yang hitam. Tapi yang facelift terakhir tahun 2016 dia udah sewarna body sampai ke bagian bawah sebelah sini. Dia pakai velg 16. Nah, terus juga dia motifnya berbeda-beda. Kalau yang pertama kali keluar dia velg palang 6 seperti ini. Kalau yang tahun 2011 ke atas dia pakai velg palang 9. Faceliftnya dia pakai velg ya begitu, palang 10 berarti ya, itu 5 dikali 2, kayak gitulah. Nah, terus dia udah pakai tarikan pintu seperti ini, keren gitu ya untuk di Captiva. Spionnya juga model tanduk, ya gitulah. Yang nempelnya itu bukan di pilar, tapi di bagian pintunya ada kontur memanjang sampai ke bagian belakang. Ini antenanya udah nggak ada di Captiva karena dipasang di kaca jendela row ketiga. Roof rack di atas, dan ini modelnya besi, tinggalan lupa. Nah, terus juga kan di bagian belakangnya, lihat ini sangat membulat gitu ya, hampir mirip-mirip model Eropa atau VW. Dari bagian belakangnya, di taillightnya juga udah pakai yang bulat-bulat seperti ini. Nah, faceliftnya dari sini aja bisa kelihatan dari taillightnya. Tahun 2011 atau tahun 2012, dia sudah modelnya model kristal yang gede-gede dan lebih mengkotak gitu ya, bukan yang bulat seperti ini. Tahun 2016, berbeda lagi, sudah LED dan juga untuk lampu sen itu kayak tipis-tipis aja untuk putih-putihnya di sebelah sini gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya fog lamp gitu ya. Nah, bagian atasnya ada third back lamp, terus juga ada rear defogger, wipernya untuk yang tahun pertama gitu, yang awal-awal keluar sampai facelift yang pertama itu masih di bagian body seperti ini tuh, terpisah karena ini kacanya bisa dibuka. Sedangkan tahun 2014 ke atas kacanya sudah paten, nggak bisa dibuka-buka lagi untuk akses ke bagasi. Begitu loh ceritanya. Dan di sini ada lambang Chevrolet-nya. Di sini tulisan Chevrolet, di sini ada Captiva, ada karet-karet untuk melindungi masukin ke bagasi. Dan di sini itu di bawahnya juga ada 2 buah knalpot. Ada ini namanya apa? Mudguard. Bukan. Ya pokoknya kalau untuk SUV namanya underguard. Di sebelah sini sudah ada sebelah sini ya. Terus di sini ada reflektornya. Jadi bukan fog lamp-nya di sebelah sini. Ini adalah sebuah reflektor saja karena fog lamp-nya sudah ada di dalam sebelah situ. Nice. Untuk sebuah Captiva pada zaman itu keren banget modelnya. Berlanjut ke bagasi. Untuk Captiva sebelum tahun 2014 kaca belakangnya itu bisa dibuka. Namun setelah itu kaca belakangnya mati saja, tidak bisa dibuka. Kasihan sudah mati. Bagasinya seperti biasa SUV lainnya, ditopang dengan hidrolik ganda, dan ini kapasitas bagasinya kecil sekali apabila kursi row ketiganya dibuka. Namun apabila kursi row ketiga ditutup, menghasilkan rata lantai, lega sekali. Apabila masih kurang lega, row kedua juga masih bisa dilipat dan menghasilkan lebih rata lagi sampai ke baris kedua. Masuk ke row kedua, duduknya ini enak, dengkulnya tidak mentok dan luas, lebih dari 5 jari ke jok depan, headroomnya luas dan senderannya lumayan nyender. Menurut mamang-mamang itu enak sekali duduk di Captiva, ada armrest di tengah dan bisa untuk menyimpan handphone. Joknya ini benar-benar didesain untuk 3 penumpang karena headrestnya ada 3 dan itu gundukan tidak ada alias flat floor. Duduk di tengah nyaman dan luas, banyak tempat penyimpanan, ada laci tertutup, ada cup holder yang retract, dan juga ada 12 volt power outlet. Lumayan lengkap. Kemudian row ketiga.
Ini jok row kedua bisa dilipat saja, tidak bisa dilipat lagi ke depan, jadi sangat sulit sekali masuk ke row ketiga. Untung bukan kami yang ngetes mamang itu. Posisi duduknya dengkul sudah mentok ke row kedua, namun ini tidak terlalu menyiksa sebenarnya. Yang menyiksa adalah paha menjulang ke atas seperti sedang jongkok dan perut dipaksakan tertekan. Untuk orang dewasa yang gemuk. Walaupun senderannya enak dan disediakan headrest. Yang agak aneh, penempatan double blower malah ada di row ketiga dan posisinya berada di pinggir sebelah kiri. Khusus untuk penumpang kiri row ketiga yang paling dingin, pasti masuk angin nantinya, kerokan. Kemudian depannya, ini cukup mewah di zamannya. Dashboardnya itu empuk-empuk dan ada wadah penyimpanan bagian atas dashboard dan itu memang itu sudah mulai gila. Di instrumen clusternya cukup lengkap, namun desainnya sangat sederhana. Dominan analog dengan lampu warna hijau. Mirip mobil zaman dulu. Tidak ada MID di instrumen clusternya. Di bagian tengah ada head unit yang double din. Dan ini juga ada climate control yang masih dengan puter-puteran biasa. Tidak ada panah penunjuknya. Karena ada indikator informasinya. Ternyata berada di dashboard bagian atas berupa digital bersatu dengan MID-nya. Di sana terdapat ada suhu AC, suhu luar, indikator fan speed, arah semburan AC, kompas karena zaman dulu GPS belum zaman, dan rata-rata konsumsi BBM. Di setirnya untuk kesenangan jempol ada kontrol volume seperti pedal shift tapi tidak pakai jempol. Ada tempat uang receh di bawah handbrake, konsol box tengah itu kecil, dan ini joknya sudah berlapis kulit berwarna beige. Dan pengaturan jok supirnya sudah ada lumbar support dan height adjuster secara manual pakai otot. Dan ini sun visornya semuanya ada vanity mirrornya dan ada lampunya. Lampu kabin juga tinggal dipencet saja, bukan model tombol geser-geser. Captiva, dan yang kita coba ini adalah versi bensin. Kalau ada yang tanya, dieselnya gimana? Cuma beda mesinnya aja. Suspensinya sama dan rasa-rasa di dalamnya juga sama. Dan kebetulan yang kita pakai cuma bensin. Untuk visibilitas ke depannya juga oke. Kelengkungan kacanya oke. Visibilitas kalau kita belok kanan kiri juga oke. Walaupun pilarnya gede, tapi ini nggak begitu masalah. Ke belakangnya juga oke. Jadi user friendly. Kalau kita masuk itu langsung kenal sama mobilnya, apalagi yang baru nyetir itu terasa enak mobilnya, dashboardnya rendah, terus juga setirnya enteng gitu ya, walaupun dia masih hidrolik. Udah gitu, ini sudah ada yang namanya tilt steering walaupun ya belum teleskopik. Suspensinya Captiva ini cenderung kaku, cenderung keras untuk sebuah SUV, tapi memang sekeras-kerasnya SUV pada zaman itu masih tetap empuk menurut saya gitu ya. Dan makanya SUV-SUV yang lain daripada Captiva itu lebih empuk daripada ini. Tapi kestabilannya untuk Captiva itu luar biasa. Saya coba di 160 dulu ya, bukan yang ini. 160 di 170 itu anteng banget. Captiva itu yang diesel. Mesin yang digunakan oleh Captiva bensin ini dia kodenya Z24XE yang pre-facelift. 2011 ke atas dia sudah beda lagi. Yang sebelum pre-facelift yang dipakai ini dia hampir serupa atau satu rumpun sama Opel Blazer. Makanya spare partnya masih bisa ditukar-tukar gitu sama Opel Blazer. Tapi ya at least dia nggak sama-sama banget sama Opel Blazer. Dia punya keluaran tenaga 138 horsepower dan torsinya 220 Nm. Penggerak roda depan dan rasanya torsi. Nah, ini karakternya tuh torsi gitu ya, sesuai dengan speknya. Jadi torsi puncaknya di 220 Nm itu sudah tercapai di 2200 rpm. Makanya torsi banget. Tapi udah mulai engap gitu ya, udah mulai kehabisan napas di 4000 rpm atau 5000-an itu udah mulai ngeflat gitu, yang 2200 nah gitu lah. Nah, ada lagi yang dieselnya, itu memang karakternya bukan diesel banget yang agak-agak torsi, tapi dia
dia mengutamakan top speed kalau Captiva yang diesel. Terus juga ada versi bensin yang facelift, itu beda lagi, dia pakai GM Ecotec, jadi berbeda. Dia 160-an horsepower, lebih bertenaga daripada ini, dan karakternya memang torsi juga. Rem yang dipakai oleh Captiva ini depannya cakram, belakang cakram, yang depan ventilasi, belakang masih solid, udah ABS. Dan rasanya ini saya suka banget karakter remnya dari Captiva. Pakem, toel dikit aja dong, gitu. Ini saya suka nih remnya. Ya, nah, kan. Dan remnya tuh kayak nggak effort banget tuh, rem yang luar biasa tuh nggak effort gitu. Ini peredam kabinnya oke lah ya. Jadi traffic noise-nya keredam, atapnya keredam, tuh tebal banget atapnya, lihat. Ini kalau ada hujan tuh nggak terlalu berisik banget, terus suara mesinnya nggak terlalu masuk ke dalam. Terus juga ini noise road-nya memang kedengeran karena bannya yang dipakai itu versi MT, jadi agak-agak masuk ke dalam. Kayaknya kalau pakai ban yang aslinya atau sesuai standar itu kayaknya lebih asik tuh, lebih asik untuk peredaman kabinnya maksudnya. Jadi kita bisik-bisik aja ketahuan. Jadi Captiva dia mempunyai desain yang paling beda dengan sekelasnya pada zamannya gitu ya. Yang Fortuner kayak gimana, ini adalah yang paling beda, Amerika banget, walaupun dia punya aura Corcel, K-pop gitu ya. Dan juga dia mempunyai varian diesel yang keren, mesinnya performanya paling kencang pada saat itu, racikan dari Daewoo. Dan juga dia beda lagi, ada diesel yang all-wheel drive, berbeda lagi dengan kompetitornya. Fiturnya juga paling banyak di antara SUV-SUV yang lainnya. Tapi ada minusnya juga di Captiva, karena dia suspensinya paling keras, walaupun stabilitasnya paling keren di antara SUV yang lainnya. Udah gitu dia mempunyai spare part yang agak mahal, karena Chevroletnya juga udah bubar di Indonesia. Harga jualnya ini yang menarik gitu ya. Ada yang dibilang menarik, ada yang bilang itu jatuh karena sesuatu gitu. Harganya memang jatuh, apalagi yang versi bensinnya. Range-nya di antara 60 sampai 80-an juta rupiah untuk yang bensin. Dieselnya tergantung kondisi. Kalau kondisinya keren pasti lebih mahal. Sampai yang facelift terakhir atau yang baru-barunya itu di atas 200-an juta ke atas. Nah, pajaknya itu cukup murah untuk tahun 2011 ini. Versi bensin yaitu 3,5 juta saja di daerah Bandung setahunnya. Kami sudah lupa pernah nyetir Captiva atau tidak, tapi seingat kami pernah, dan itu radius putarnya agak-agak kurang bagus dan mobilnya agak sedikit keras memang. Overall mengenai Chevrolet Captiva merupakan pilihan yang pas apabila Anda ingin SUV tapi tidak untuk off-road, hanya untuk di kota saja jalan-jalan mulus. Dan ini bisa jadi pelarian untuk Anda yang bosan dengan SUV leather frame dari merek-merek Jepang. Dan apabila Anda menginginkan tenaga yang lebih besar dan penggerak all-wheel drive, Captiva diesel all-wheel drive itu mungkin cocok untuk Anda. Namun apabila Anda tidak tinggal di kota besar, mungkin mobil ini kurang cocok untuk Anda karena agak repot untuk nyari spare part dan bengkel spesialis untuk mobil ini. Apalagi untuk yang diesel, harus minum solar dengan kualitas yang bagus. Maksudnya bukan solar, minyak diesel yang masih belum banyak ditemukan di luar kota besar. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga itu channelnya Mamang itu, Aspos Auto. Terima kasih telah menonton.